Selamat pagi 25 Januari 2023. Saya tadi malam mengatakan bahwa ada yang menarik untuk dicermati tentang perdagangan kemarin. Walaupun IHSG-nya lemas, market cenderung memang sangatlah lesu, sangat membosankan. That's why tidak ada saham yang di-share saat jam market ya, hanya share teknikal aja di siang hari kemarin. Meskipun seperti itu, di close market tadi malam saya melihat adanya inflow ya, walaupun cuma 100 miliar, dan itu saya omongkan, saya tulis, saya ketik di channel Telegram. Ada yang menarik, nah akan saya bahas di video kali ini, beserta kenapa saya menjual BRMS dengan 14%, padahal saya teknikalnya habis menjelaskan ya di siang hari tentang BRMS masih menarik. Apa strategi saya di BRMS dan apa yang menarik, serta news-news apa yang kiranya bisa menjadi stimulus untuk market di hari ini. Check this out video kali ini. Ini bentuk inflow dari perdagangan kemarin untuk semua market. Ini kita turunkan ke reguler aja, fokus ke reguler, dimana mulai ada inflow ya di Gotoh, MDKA, Medco, BRMS, Unilever, Buka, BTN, dan you name it. Bisa dikatakan ini adalah saham-saham yang sering kali menjadi balancer ya, atau penjaga dari si IHSG sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya biar IHSG-nya turun, meskipun turun tidak langsung anjlok seanjlok-anjloknya, karena masih ada si balancernya, yaitu Gotoh, Buka, Unilever, itu salah satu poin ya. Dan saham-saham consumer good ya, Unilever, HMSP, Jasa Marga, ini pun sering INDF, sering menjadi balancer juga. Saham-saham blue chip banking masih jadi favorit taking profit oleh asing, bisa oke. Nah, ini apa yang menarik ya saya bahas di video kali ini. Yang pertama kita lihat ya, ada si Gotoh dan MDKA. Gotoh dan MDKA akan seperti apa? Gotoh dan MDKA, kalau melihat MDKA ini pernah kita bikin videonya, kita bahas MDKA. Saya lupa ya videonya di kapan, karena saya tidak koleksi saham ini. MDKA ada di video mana ya? Dis aku enggak. Oke, Amar, Dewi, Ningga, Anji, Merdeka Chopper. Gak ada ya ternyata ya. Ini MDKA 2 minggu yang lalu. Dan ya sudah capai target kita untuk gap. Silahkan, congratulations. Saya lupa ini video dibahas mulai kapan. Ada jejaknya di YouTube, bisa disimak aja MDKA seperti apa. Nah, melihat hal ini, sudah kepentok, sudah nutup gap, dan ada yang namanya bearish divergence. Menariknya adalah kita bisa manfaatkan ini untuk buy on weakness. Ada manfaatnya untuk buy on weakness di berapa mas? Kalau ditanya seperti itu, let's say di angka sini 4860, itu hal yang sangatlah lumrah. Bahkan kalau sampai ke 4.800 pun untuk saham MDKA, ini masihlah hal yang wajar untuk si MDKA. Jadi range buy-nya bisa di 4.800 sampai 4.840. Nah, di sini ya range ini, kalaupun turun sampai sini pun wajar-wajar saja untuk si MDKA. Dan menurut saya akan lebih bagus ya untuk turun dulu si MDKA. Beberapa hari sudah naik begitu kencang, padahal kemarin sudah hari Jumat ya, bisa dikatakan ini sudah dimawas diri untuk doji. Tetapi di hari Selasa kemarin ya volumenya makin gede dan naik, ya udah. Nah, ini jadi MDKA akan sampai turun ke 4.800, bahkan sangatlah oke sih itu MDKA. Oke, kita selingin dulu dari bahasan ya. Alat berat, laku keras,
Kobek Sindo atau KOBX catat penjualan 2022 melambung 41%. Luar biasa ya. Ini sentimen juga dengan kenaikan batu bara linear lah ya. Linear, dan ini hal yang wajar sekali. Ya, KOBEX kemarin bisa dikatakan ini adalah retrace. Kemarin bisa dikatakan retrace. Kalau kita cek di Telegram, di Catherine, kita cek dulu di Catherine with KOBX. Nah, ini KOBX, rest plan-nya keluar. Jadi biarin dulu. Silahkan. Ini kita tunggu dulu. Tunggu di berapa, Mas? Nah, ini kalau ditanya, kalau kuat di 360 ya udah 360. Kalau nggak kuat ya tunggu di dekat-dekat 330, 330 ini lebih aware sih. Oke, lanjut. Delta dunia makmur atau duit perpanjang buyback 33 juta US dollar sampai April. Ini buyback mulu nih si duit nih. Buyback mulu, luar biasa nih si duit. Oke, dan ya ini sudah mulai bagus. Selagi dia berhasil di atas 300. Di atas 300 ini oke sih untuk si duit. Ini ada pattern yang namanya rounding bottoming. Silahkan ini dijadikan watchlist di atas 300. Ini menarik untuk saham ini. Sangatlah loris ya, karena sekarang 308. Sekarang 308, stop loss 300, ya udah simple. Dan target 330. Oke, sangatlah loris. Ini saya share di channel Telegram. Oke, Doit. Harga sekarang di 308, stop loss 300. Target ke 330. Dah tuh duit. Oke, lanjut. Apa aja yang menarik lagi selain tadi MDKA? Kita cek Medco dan Goto. Medco, kita lihat dulu ya Medco akan seperti apa. Medco dan capai targetnya ya, ini sudah saya gambar, tapi memang retrace-nya keterlaluan. Target retrace sampai 1085, ternyata sampai ke 990. Ya, menurut saya ini sangatlah salah sih saya berpikirnya retrace-nya sampai 1085, ternyata ya udah diturunkan lagi ya udah. Kalau teman-teman tidak pick up di sini ya wajar-wajar saja, sudah keluar dari deck, sudah tidak punya saham ini wajar saja, karena sudah jebol support 1085. Pasti ya udah cut loss dulu, harusnya seperti itu sih. Ini Medco menarik kalau kita turunkan gedein time frame dulu lah, kita mau tahu resistennya di berapa. Oh, ternyata ini all time high dia. Saham yang sudah all time high ya, sky is the limit. Nah, 1340 bisa jadi supportnya. Ini saya turunkan ke daily. Nah, ini saya ganti warnanya, support garis warna merah. Oke, kita turunkan time frame-nya 30 menit. Ada nggak yang di sini namanya bearish divergence? Ternyata tidak ada. Masih naik, masih kuat sekali. 15 menit masih naik, 5 menit pun masih oke. Jadi ini tunggu adanya koreksi dulu lah, dekat 13.40. Ini menarik sih, jangan sampai lolos nih. Medco ini jangan sampai lolos. Oke, itu Medco dan Goto. Goto akan kemana? Goto, nah ini 1116 targetnya. Stop lossnya bisa pasang di situ. 116 Goto, silahkan. Targetnya di berapa? Nah, ini dia baru break nih. Kemarin tuh baru break. Saya punya kan saham ini, teman-teman sudah tahu. Bagi pengikut yang lama, ini sudah ada namanya flag, dimana waktu turun dia volumenya kecil ternyata. Nah, ini ada flag, silahkan di adjust targetnya 139. Oke,
Yang jadi catatan adalah 140. Yang jadi catatan buat teman-teman adalah untuk Gotoh ini, saat dia usianya 1 tahun listing di bursa, dia akan melakukan reg issue. Satu itu. Yang kedua adalah dimana kalau Gotoh ini reg issue-nya pengen laku, harganya akan di maintenance. Tujuannya apa? Untuk RI-nya laku. Apakah perusahaan akan melakukan itu? Saya bisa katakan iya. Karena mereka memang benar-benar butuh duit. Saya tidak tahu butuh duitnya untuk kepentingan pemegang saham atau untuk memang promosi untuk bakar duit lagi. Saya tidak tahu karena mereka secara prospektus di saat IPO 10 tahun mau reg issue dan diantaranya itu ada dia mau listing di luar. Itu salah satu bentuk mereka mau cari duit. Itu sih simpelnya itu. Gotoh saya taruh di channel juga. Gotoh mulai ada info asing ya. Gotoh stop loss under 116. Harga sekarang di 119. Target optimalnya 140 memang. Tapi kemungkinan akan menutup gap ini dulu di 100 ini dulu lah. 130 lalu baru lanjut ke 140. Itu sih targetnya untuk si Gotoh. Oke, itu dan IHSG dulu kan. Sebelum nanti kita bahas ya kenapa BRMS saya jualan. Oke, kepentok sama resisten apa yang dilakukan ya udah lupakan, forget it. Tapi ini ada yang menarik, kalau dia berhasil kuat stay di atas ini, di atas garis merah ini akan sangatlah bagus untuk IHSG. At least untuk dia setway dulu lah di range itu. Kalau naik di 7.000 saya rasa masih berat banget ya untuk IHSG. Aja di atas ini lah garis merah 6.800. Ini ada tren downtrend line-nya sudah patah dan ini bisa dikatakan masuk retrace. Itu sih yang perlu teman-teman perhatikan sih untuk IHSG. Dan why kenapa saya jual BRMS padahal ini baru breakout? Itu kan pasti pertanyaannya. Saya turunkan time frame ke 30 menit. Di time frame 30 menit ini ada yang namanya bearish divergence. Adanya koreksi wajar dulu. Kalaupun hal ini terjadi, is okay. Ini hal yang wajar banget untuk si BRMS. Target penurunannya, nah ini teman-teman bisa pick up di sini 196. Range 196 sampai 190 itu bisa jadi area pick up teman-teman. Di bawah 190 silakan di cut loss dulu untuk si BRMS. Pertanyaan adalah bagaimana yang masih punya? Contohnya adalah Mas Jimmy masih punya kemungkinan karena ini salah satu pertanyaan dari beliau, gimana bisa average up di dekat-dekat 190 dan pasang trailing stop di atas 185 lah, 18K sampai 185. Mungkin itu sih saran saya untuk BRMS, baiknya seperti apa. Selagi saham ini kuat di atas 190, which is good, menarik untuk saham ini. Dan kenapa saya mau taking profit dulu? Ya saya reduce porsi, saya beberapa portofolio juga buang-buang dulu, habisin, dan nanti dekat-dekat 190 saya akan pick up lagi. Itu aja sih. Kalau ditanya apakah saya sayang nggak sih Mas average di awal 177 atau 176 ya? Saya share di channel 177 ya, nggak ada yang sayang. Perlunya kita mensyukuri sih karena sudah taking profit 14%. Jadi itu kalau ditanya sayang, saya akan mencoba untuk bersyukur kalaupun naik pun ya, namanya hujatan itu pasti wah tahu itu wajar. Tinggal kita balik lagi mau nggak bersyukur apa enggak. Itu sih ya, saya melihat dari beberapa. Kamis saya baru beli, Selasa saya jual, marketnya lemas 14%. Ya harusnya kita bersyukur sih. Itu aja sih, saya alhamdulillah bersyukur aja sih. Kalaupun naik ya berarti rezeki saya di situ. That's it, udah situ aja. Nggak usah bikin ribet, tahu gitu, nggak usah bikin stres, nanti kita tidak bisa analisa dengan oke. Mungkin itu di hari ini di 25 Januari 2023, dan mohon maaf kemungkinan besar nanti sesi 1 saya tidak akan mantau market karena saya ada urusan di luar.
apakah dan besar kemungkinan video siang tidak ada, tapi malam pasti ada video tentang apa nanti kita bahas, mungkin market hari ini atau mungkin fundamental, I don't know, nanti kita lihat dulu aja lah sesi 2 dan juga ya marketnya menarik apa enggak ya bisa dibahas dan mungkin kita bisa cari cuan di situ. Oke, mungkin itu semoga bermanfaat. See you on the next video. Enjoy the market. Bye bye.